Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih dengan saya Diah Nirmala. Kita akan lanjutkan subchapter berikutnya, yaitu tentang uji beda dengan sampel independen atau independent sample t-test. Ya. Nah, di dalam independent sample t-test ini, prosedur ini menguji signifikansi perbedaan antara dua mean sampel atau dua rata sampel. Selain itu, pengujian ini nantinya akan menghasilkan statistik deskriptif untuk tiap-tiap variabel, ya, setiap variabel yang diuji. Kemudian ada uji persamaan varians, ya, atau kesetaraan varians. Kemudian ada uji confidence interval, jadi level kepercayaan atau signifikansi dari selisih dua variabel atau perbedaan dua variabel. Jadi bisa 90% atau Anda maunya berapa? 90%, tapi umumnya 95. Nah, sebelum kita masuk ke kasus, kita harus pahami dulu tentang cara menentukan grup atau kelompok dalam uji independent sample t-test ini, ya. Biasanya kelompok dalam two sample t-test ini ditetapkan by design, jadi sudah ditetapkan lebih dahulu. Dan variabel pengelompokannya memiliki satu nilai untuk setiap kelompok. Namun demikian, ada kalanya penugasan atau assignment, ya, ke salah satu dari dua kelompok dapat dilakukan berdasarkan variabel skala yang sudah ada. Misalnya, pertimbangan kita akan pertimbangkan nilai tes matematika dengan tes verbal, tes bahasa, ya. Kita akan melakukan uji beda untuk tes verbal menggunakan siswa di atas dan di bawah skor batas atau cut off score dari yang diberikan kepada matematika sebagai kelompok independen. Ya. Jadi ada bedanya nggak antara kelompok yang matematika dengan kelompok verbal. Nah, kalau kita menggunakan prosedur prosedur independent sample t-test ini, yang perlu kita sediakan adalah titik potong atau cut point. Nanti program atau SPSS akan membagi sampel menjadi dua pada titik potong dan melakukan uji beda tadi. Nah, keunggulan dari metode ini adalah bahwa titik potong itu dapat dengan mudah diubah tanpa membuat ulang variabel pengelompokannya secara manual setiap saat, ya. Nah, oke lah, kita skip saja itu. Kita langsung ke kasusnya. Jadi di sini ada kasus pengujian dua rata sampel independen atau two independent sample means. Jadi kalau di sini misalnya kita mau membedakan antara laki-laki sama perempuan, beda nggak sih gajinya? Atau mungkin kita akan membedakan nilainya mahasiswa cowok sama cewek, beda apa enggak sih? Nilainya mahasiswa semester 1 sama semester atasnya sama atau beda, ya. Seperti itu pemahaman, ya. Kita bisa menggunakan independent sample t-test ini. Oke, kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini case-nya adalah seorang analis di sebuah department store ingin mengevaluasi promosi kartu kredit baru-baru ini. Untuk tujuan ini ada 500 pemegang kartu yang dipilih secara acak. Separuh menerima iklan yang mempromosikan diskon suku bunga untuk pembelian yang dilakukan selama 3 bulan ke depan. Jadi diskon bunganya itu dipotong kalau mau belanja selama 3 bulan ke depan. Separuh lagi, yang setengahnya lagi, itu menerima iklan musiman standar, ya. Oke, contohnya nanti akan menggunakan file kredit promo. Jadi kita akan melihat apa beda nggak sih orang kalau misalnya boleh beli
pakai kartu kredit ini nanti dapat diskon, suku bunganya diturunin ya, atau mungkin kalau sekarang kan lagi musim diskon ongkir ya, atau diskon atau flash sale dan sebagainya kayak gitu ya. Kayak kemarin kita barusan ada promo, hampir semua marketplace menyediakan promo 11-11 ya. Oke, kita buka dulu filenya. Filenya adalah kredit promo. Sudah saya buka ya. Oke, untuk memulai analisisnya, kita akan klik Analyze, Compare Mean, Independent Sample T-Test. Analyze, Compare Mean, Independent Sample T-Test. Ya. Setelah itu kita pilih dollar spend during promotional period. Kita masukkan sebagai tes variabel. Kemudian kita pilih grouping variabelnya, type of mail insert kita masukkan pengelompokannya. Kemudian kita define group, type 0 as group 1 ya. Kemudian 0 grup 1, 1 as grup 2. Grup 1 ini 0, 0, yang ini 1. Oke, seperti ini. Kalau sudah Anda klik continue lalu OK. Ya, kita akan mendapatkan grup statistik. Ya, deskriptif statistiknya, nominal yang kita belanjakan selama periode promosi, ini yang standar, ini yang pakai promosi baru, ya, pakai diskon suku bunga. Ya. Kemudian yang ini independent sample test table. Kita lihat yang grup statistik, ya, tabel statistik deskriptifnya ini menampilkan mulai dari ukuran sampelnya ada 250, raratanya, ya, kelompoknya ini kita lihat raratanya ternyata yang pakai promosi lebih besar daripada yang nggak pakai promosi. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi di sini masih lebih gede yang pakai promosi ya. Kita karena mungkin juga nominalnya lebih gede, ya, tapi ini nggak bisa jadikan patokan untuk sementara ini. Kemudian standar error juga ternyata mengalami peningkatan, ya. Jadi kita masih belum bisa memutuskan sampai di sini apakah beda betul atau enggak, ya. Jadi rata-rata pelanggan yang menerima promosi tingkat suku bunga mengenakan biaya sekitar $70, lebih banyak daripada grup pembandingnya, dan mereka sedikit lebih bervariasi di sekitar rata-rata mereka. Kemudian yang untuk tabel independent sample test, ya, prosedur ini tadi kan menghasilkan 2 uji perbedaan antara 2 kelompok. Ya. Satu pengujian mengasumsikan bahwa varian dari kedua kelompok tersebut sama atau equal variance assumes. Ya, ini namanya statistik Levin, ya, Levin test. Ya. Levin test ini menguji asumsi ini. Dalam contoh ini nilai signifikansi statistiknya adalah 0,276. Karena nilainya lebih gede daripada 0,10, maka kita dapat mengasumsikan bahwa grup memiliki varian yang sama dan mengabaikan pengujian kedua. Jadi kalau ininya di atas 0,5 atau 0,10 tergantung kita pakai berapa ya. Kalau di atas 0,05 di atas 0,05 atau di atas 5%, berarti kita cukup lihat baris yang di atas. Tapi kalau di bawah 0,05 atau di bawah 5%, maka kita yang dibaca ada yang bawah. Tapi kebetulan di sini selisihnya nggak jauh, jadi kita aman. Mau keliru masih agak aman, tapi usahakan jangan keliru. Jadi kalau ini yang gede, Anda lihat yang di atas. Kalau ini yang kecil, Anda lihat yang bawah.
Anda bisa menggunakan pivoting tray, Anda bisa mengubah tata letak ya. Masih ingat ya pivoting tray, di double klik ya. Kita coba ya. Double klik. Nah, sampai keluar kayak ini, pivoting tray. Pivot. Oke. Ini dinyalakan pivoting tray-nya. Kemudian assumptions kita taruh di sini. Oke. Lalu kita close. Ya. Di sini equal variance assume. Muncul ini yang kita butuhkan. Oke, setelah di pivot, hasilnya bagaimana? Nah, dengan tabel uji yang sudah di pivot, sehingga asumsi berada di layer ini ya. Panel asumsi persamaan varian ditampilkan, equal variance assume yang ditampilkan. Jadi kolom T menampilkan T hitung yang diamati untuk setiap sampel, dihitung sebagai rasio perbedaan atau rasio selisih antara rata-rata sampel dibagi dengan standar error dari selisih tersebut. Kemudian kolom DF menampilkan degree of freedom 498. Jadi 250 tambah 250 ya. 250 kurangi 1, 250 kurangi 1. Jadi di total 498. Kemudian signifikansi menampilkan probabilitas distribusi T dengan 498 degree of freedom. Nilai yang tercantum adalah probabilitas untuk peroleh nilai absolut yang lebih besar atau sama dengan T hitung yang diamati jika perbedaan antara mean sampel murni acak. Oke, nah ini perbedaan rata-rata diperoleh dengan mengurangi rata-rata sampel untuk kelompok 2 atau grup promosi yang baru ya, dari rata-rata sampel untuk kelompok 1. Nah, oke, karena nilai signifikansi tes ini kurang dari 0,05, kita dapat simpulkan dengan aman bahwa rata-rata $71,11 ini lebih banyak dihabiskan oleh pemegang kartu yang menerima penurunan suku bunga. Jadi nggak karena kebetulan, karena memang ada promo, kemudian orang berbondong-bondong untuk pakai promonya. Ya. Nah, sekarang toko harus mempertimbangkan untuk memperluas penawaran kepada semua pelanggan kredit. Harusnya seperti itu. Oke. Ini ya, ini tadi yang kita kerjakan. Silakan nanti dibaca, jangan lupa, dan dikerjakan. Ini pivotnya. Nah, sekarang kita coba yang 833 ini ya, using a cut point to define sample atau menggunakan titik potong untuk menentukan sampel. Di sini kita pakai skor kecenderungan untuk berpindah ke provider lain. Jadi kecenderungan untuk berpindah ke lain hati ya antar provider diterapkan ke akun di perusahaan telepon seluler. Ya, mulai dari 0 sampai 100, akun dengan 50 atau lebih mungkin ingin mengubah atau pengen ganti provider, pengen ganti mulai mungkin dari Tri ke Telkomsel atau dari Telkomsel ke mana Indosat dan sebagainya. Nah, seorang manajer dengan 50 pelanggan di atas ambang batas secara acak mengambil sampel 200 di bawahnya. Ingin membandingkan dengan menit rata-rata yang digunakan per bulan. Jadi kita akan membagi dua kelompok. Setelah itu kita akan melihat apakah 50 customer itu ya beda atau enggak antar kelompok tadi. Oke, filenya yang kita pakai adalah seluler. Kita ya udah pernah pakai ini ya. Oke, per kredit promo saya tutup dulu. Kita pakai seluler. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 variabel. Menit, tagihan, bisnis, loss, income, dan skor.
Oke, kita akan menggunakan uji sampel sampel independen, ya, uji beda t-test, ya, independen, untuk menentukan apakah kelompok ini memiliki tingkat penggunaan ponsel yang berbeda atau enggak, ya, beda atau enggak. Oke, kita running analyze, compare mean, independent sample t-test, analyze, compare mean, independent sample t-test. Kita pilih select average monthly minute as the test variable, kemudian select propensity to leave, kemungkinan untuk berpindahnya, kemudian klik define group. Oh, sorry. Ini propensity to leave-nya kita masukkan di sini. Grouping variabel, ya. Kita pilih yang pakai cut point. Kalau tadi kan pakainya 1 sama 2, ya. 1 kita tulis 0, 2 kita tulis 1. Nah, sekarang kita pakai cut point, ya. Setelah itu kita continue lalu oke. Nah, maka di sini muncul statistiknya, ya, tabel deskriptif statistik, kemudian uji level lagi, ya, masih sama. Nanti bisa kita pivot biar enak bacanya. Baik, kita lihat dulu, ya. Ya, tabel deskriptif statistik di sini tadi 50, ya. Tabel deskriptif menunjukkan bahwa pelanggan dengan skor kecenderungan 50 atau lebih rata-rata menggunakan ponsel mereka sekitar 78 menit lebih banyak per bulan daripada pelanggan daripada pelanggan dengan skor di bawah 50. Oke, ini ya selisihnya. 78 menit, kalau nggak percaya dihitung sendiri. 224 dikurangi 146. Ini standar deviasinya kayak gini. Oke, berikutnya adalah nilai signifikansi statistik Leven atau Leven test. Angkanya lebih besar daripada 10 sehingga kita bisa mengasumsikan, masih ingat ya, kalau ini gede yang kita lihat yang atas, ya. Nah, kita bisa mengabaikan yang bawah. Dan ternyata hasilnya, nah, biar enak nontonnya, biar nggak terganggu dengan yang bawah, kita pivot dulu. Double klik, pivot. Kalau mungkin tampilan Anda nggak kayak gini, biasanya pivotnya berubah di sini, ya. Kita cek di sini, pivot, pivoting trace, assumption, kita pindah ke sini. Ya, kita pilih yang equal variance assume, ya. Oke, ya, tampilannya jadi kayak gini, ya. Nah, sekarang hanya panel asumsi equal variance, ya. Asumsi equal variance aja yang ditampilkan. Jadi T hitungnya atau T statistik ini memberikan bukti kuat tentang perbedaan menit bulanan. Ini 14 menit, ya. 14 menit antar akun yang cenderung mengubah atau berpindah ke penyedia seluler lainnya, provider lain. Kemudian degree of freedom di sini 248 dapat dari mana? 50 dikurangi 1 sama 200 dikurangi 1, ketemu 248. Kemudian signifikansi atau interval kepercayaan menunjukkan bahwa dalam pengambilan sampel berulang, perbedaannya tidak mungkin lebih jauh lebih rendah daripada 67 menit. Ya, ini. Perusahaan akan mencari cara untuk mempertahankan akun ini. Jadi masih bisa dipertahankan. Oke, jadi kemungkinan mereka berpindah kecil, ya, perbedaannya tidak mungkin jauh lebih rendah daripada 67 menit.
Oke, uji T sampel independen atau independent sample test ini dapat dilakukan jika dua cara yang diambil dari sampel independen akan dibandingkan. Ya. Akan dibandingkan. Variabel yang digunakan untuk membentuk grup mungkin sudah ada, tapi titik potong atau cut point pada variabel kontinu dapat disediakan untuk membuat grup secara dinamis selama analisis. Nah, seperti semua uji T yang lainnya, independent sample t-test ini mengasumsikan bahwa rata sampel masing-masing ya, itu populasinya berdistribusi normal ya, secara wajar, terutama yang berkaitan dengan skewness kemiringan. Kemudian variabel yang diuji dengan nilai ekstrim atau ada outliernya harus dicek terlebih dahulu, dicek dengan hati-hati. Kita bisa menggunakan box plot lagi. Oke, nah itu tadi subtopik tentang independent sample t-test ya. Jadi materi tentang uji beda secara keseluruhan di tes aja itu sudah tuntas saya sampaikan 3 video. Nah, jika variabel pengelompokan Anda memiliki lebih dari 2 kelompok, groupingnya tadi kan 1, 2 paling ya. Kalau misalnya lebih dari 2 gimana Bu? Misalnya saya mau membedakan 3, kita bisa mencoba prosedur namanya ANOVA ya, atau lengkapnya one way ANOVA. Nah, untuk materi yang ini insya Allah akan saya sampaikan minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat media e-learning atau Teams yang sudah ada. Oke, saya Dian Nirmala. Selamat siang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.